Shalom adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Dan bersyukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita, kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, terlebih keselamatan yang diberikan melalui Yesus yang mati di Golgota. Bangkit menjadi jaminan bagi kita. Adik-adik, sebelumnya baiklah kita berdoa. Bapa dalam surga, sekarang kami mau belajar firman Tuhan. Kami undang Roh Suci untuk menerangi pikiran kami. Berikan pengertian, bahkan kuasa untuk menghidupkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita hari ini tentang tata krama atau pembunuhan. Tata krama atau pembunuhan. Dengan ayat hafalan yang terdapat dalam Mika 6 ayat 8. Mika 6 ayat 8 yang bunyinya, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah." Ya, kita diminta untuk hidup dengan adil, setia, dan rendah hati. Nah, cerita kita masih tentang Daud. Kali ini dia bersama-sama dengan pengikut-pengikutnya membutuhkan sesuatu untuk keperluan konsumsi mereka. Mereka sudah lama menjaga hidup dengan seorang kaya, mempunyai kambing 1.000, domba 3.000. Dan saat ini waktunya untuk menggunting bulu domba. Oleh sebab itu, Daud mengutus anak buahnya untuk pergi ke tempat orang kaya itu. Namanya Nabal. Lalu setelah mereka tiba di Karmel, tempat tinggal Nabal itu, dia kasih tahu. Mereka kasih tahu bahwa mereka adalah gembala, menemani gembala-gembala mereka sehingga tidak ada pencuri atau orang-orang jahat yang mau mengambil domba mereka. Bahkan binatang-binatang buas dihalau. Oleh sebab itu, mereka memohon sedikit bantuan dari orang kaya itu. Tetapi orang kaya itu yang bernama Nabal, yang arti katanya juga bebal, orang yang kasar, dan orang yang jahat, mengatakan seperti ini, "Siapa Daud? Sekarang ini banyak hamba-hamba yang tidak setia kepada tuannya. Dan buat apa saya membantu kalian?" Jadi pulanglah utusan itu dengan kekecewaan, mengatakan apa yang telah dikatakan Nabal kepada mereka. Daud sangat marah, sangat marah. Oleh sebab itu dia mengumpulkan 400 tentaranya dengan membawa pedang. 200 tinggal di kemah untuk menjaga kemah mereka. Dengan segera mereka pergi menuju tempat Nabal di Karmel. Tetapi di lain hal, hamba dari Nabal mengatakan kepada istrinya Abigail, orang yang cantik, bijaksana, dan rendah hati. "Ibu," katanya, "ada utusan Daud datang untuk meminta bantuan. Tapi disuruh pulang karena dia tidak mau memberikan makanan itu kepada mereka." Sebab memang betul Nabal itu orang yang kikir. Oleh sebab itu, dengan diam-diam tanpa diketahui oleh suaminya, Abigail menyediakan roti, kue kismis, kue ara, gandum, dan istilahnya sembako
yang dibawa untuk diberikan kepada Daud. Nah, adik-adik, setelah dia pergi dengan hamba-hambanya mengendarai keledai tanpa memberitahukan kepada suaminya, dia berjalan ke tempat Daud. Memang tidak lama setelah itu, adik-adik, dia bertemu Daud dengan apa? Dengan tentaranya 400 orang. Segera Abigail turun dari keledainya, menghampiri Daud, dan sujud menyembah sampai ke bumi. Adik-adik, perlakuan yang luar biasa. Dengan rendah hati, dia mengatakan kepada Daud, supaya dia mendapat pengampunan. Lupakanlah Nabal yang kasar, yang pelit itu. Ampunilah. Biarlah hambamu ini datang yang menanggung kesalahan ini. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang akan membangun kerajaanmu. Itu tidak membuat engkau bahagia. Jadi, kali ini biarlah aku yang menanggung semua kesalahan itu. Biarlah Tuhan yang melindungi engkau. Kalau ada musuh, Tuhan yang melindungi. Kalau ada serangan, dia akan membungkus dan melindungi engkau. Daud merasa sangat terenyuh, iba, merasa dilunakkan hatinya. Dia mengatakan kepada Abigail, terima kasih karena engkau menghalangi aku untuk mengadakan perbuatan yang tidak baik. Dan oleh sebab itu, biarlah Tuhan yang memberkati engkau. Lalu apa yang katakan Abigail? Katakan, ingatlah ya, kalau segala sesuatu telah berjalan dengan baik, ingatlah aku, kata Abigail. Nah, sekarang Daud menerima semua persembahan yang telah diberikan kepadanya. Dan Abigail pulang ke rumahnya. Malam itu dia tidak mengatakan apa-apa kepada suaminya karena dia sedang mabuk-mabukan. Tetapi keesokan harinya dia mengatakan kepada Nabal bahwa karena perbuatannya Daud datang dengan 400 tentaranya. Dengan 400 tentaranya untuk melawan kita. Bahkan Daud berencana tidak hanya Nabal yang dibunuh, semua orang laki-laki yang ada bersama dengan Nabal akan dibunuh juga. Nah, Nabal kaget, sangat kaget. Akhirnya jantungnya terganggu. Kena serangan jantung. Setelah 10 hari, Nabal pun meninggal. Nah, adik-adik, Daud mendengar berita ini dan mengatakan kepada Abigail, terima kasih karena engkau telah menghalangi aku untuk berbuat kesalahan. Tetapi akhirnya adik-adik, cerita ini happy ending, berujung dengan kebahagiaan. Karena apa? Selain mencegah Daud berbuat kesalahan, sebenarnya Daud mengambil Abigail menjadi istrinya. Kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk memperlakukan satu sama lain dengan adil. Jadi kita juga harus menjadi orang-orang pembawa damai, bukan menambah-nambah pemberontakan, kesombongan, pertikaian. Tuhan memberkati kita supaya menjadi orang yang bijaksana, orang yang baik hati. Sama seperti Abigail. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga karena cerita pagi ini. Biarlah ini menolong kami untuk menjadi orang-orang pembawa damai. Mencegah orang lain untuk melakukan kesalahan agar nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami boleh disebut anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini adik-adik. Sampai kita jumpa lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita berikutnya.